Kelas dimulai pada saat guru memasuki kelas, mengucapkan salam, dan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Nah, tapi kalau kita masuk kepada mata pelajaran kita pada hari ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan. Dari sini saya ada Anggi Rahman, Jakarta Putri, Jatwati, Itu Muslimah, dan Andini. Halo semuanya. Pertama-tama saya akan menjelaskan capaian pembelajaran. Yang ke-1, ada peserta didik mampu mengembangkan konsep-konsep dasar sejarah untuk mengkaji peristiwa sejarah dalam lintasan lokal, nasional, dan global. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan sumber primer dan sekunder untuk melakukan penelitian sejarah secara diakronis dan sinkronis. Kemudian mengkomunikasikannya dalam bentuk lisan, tulisan, dan media lain. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Siswa diharapkan mampu menjelaskan proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, serta membuat laporan tertulis tentang proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh guru yang bisa kalian simak berikut ini. Ini kita langsung masuk aja ke pembahasan materinya. Mungkin bisa teman-teman lihat dari slide PPT berikut ini sembari saya menjelaskan. Oke, jadi pada awal abad pertengahan itu bangsa Eropa telah mengenal yang namanya hasil kekayaan hasil bumi yang dimiliki oleh orang-orang di dunia timur. Dunia timur itu apa sih? Dunia timur itu merupakan sebutan bagi kita negara-negara yang ada di Asia. Jadi orang-orang Eropa itu sudah memiliki hubungan dagang dengan orang-orang di Asia. Akan tetapi, turunnya Konstantinopel ke Taman Putri Utsmani itu menyebabkan hubungan perdagangan Eropa dan juga Asia itu terputus karena jalur perdagangan mereka di Laut Tengah itu telah dikuasai oleh Putri Utsmani. Nah, setelah itu bangsa Barat tentunya berpikir gimana ya caranya supaya kita tetap bisa melakukan aktivitas perdagangan ini tanpa ada hambatan. Dari situlah terdorongnya yang namanya penjelajahan samudra. Tentunya penjelajahan samudra ini dapat terjadi dengan adanya teknologi pada saat itu. Pada saat itu telah ditemukannya apa? Kompas. Nah, dengan adanya kompas, bangsa Eropa itu berhasil berlayar sampai ke Nusantara. Nah, ada 4 bangsa besar yang bangsa Barat yang datang ke Indonesia pada saat itu. Ada yang bisa sebutkan? Ya, silakan. Bangsa Belanda, bangsa Inggris, bangsa Spanyol, bangsa Portugis. Ya, betul. Kasih plus buat. Ya, tadi ada Portugis sebagai pelopornya, kemudian Spanyol, kemudian disusul juga sama Inggris dan juga Belanda. Nah, tentunya kedatangan bangsa Eropa ini mereka memiliki tujuan. Kayak yang udah disinggung di awal tadi, mereka tentunya kalau ke Indonesia itu cari rempah-rempah gitu. Rempah-rempah. Nah, tapi ada tujuan lain yang dikenal dengan sebutan 3G atau 3G. Ada yang tahu? Ya, silakan. Mael. Glory Gospel. Gol apa? Glory? Ya. Dan gospel. Itu tadi ya yang udah dijawab sama teman-teman sekalian, yaitu ada gold, glory, dan gospel. Gold itu mereka mencari kekayaan, glory itu kejayaan atau kekuasaan, dan gospel itu untuk menyebarkan agama. Oke, mungkin bahasan materi kita cukup sampai di sini aja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini. Model yang kita gunakan dalam pembelajaran kali ini yaitu pendekatan kolaboratif metode Think, Pair, and Share. Selanjutnya, kita masuk ke inti pembelajaran. Yang pertama, guru akan mengarahkan kepada siswa untuk duduk berpasangan. Setelah siswa duduk berpasangan, guru akan membagikan kertas materi. Kertas materi ini berisi perintah untuk didiskusikan dengan teman sebangku.
Nah, setelah berdiskusi secara berpasangan, selanjutnya mereka akan diarahkan untuk membuat kelompok. Lalu, mereka akan membagikan hasil diskusinya kepada kelompok masing-masing. Lalu, peran guru di sini yaitu mengawasi diskusi siswa agar tetap terjalin tenang dan damai. Nah, jadi selanjutnya kan kita udah diskusi nih. Jadi boleh deh satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, saya perwakilan dari kelompok Portugis ingin menunjukkan mengenai kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Dari kedatangan bangsa Portugis itu ke Indonesia itu untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang kita tahu sendiri ya. Yang sangat berharga terutama cengkeh dan yang tumbuh di wilayah Maluku dan sekitarnya. Kemudian tokoh yang menjadi pengaruh kedatangan bangsa Portugis di Indonesia yaitu yang kita ambil itu cuma dua, yaitu Alfonso dan Vasco da Gama. Beliau ini adalah panglima Angkatan Laut Portugis yang memimpin ekspedisi penjelajah di Indonesia dan pelaut. Kemudian kebijakan yang mereka lakukan pada masa kedatangan Portugis yaitu yang pertama itu monopoli perdagangan, yang kedua penindasan terhadap penduduk asli dan menyebabkan konflik dengan kerajaan lokal dan pedagang pribumi. Mungkin itu aja. Oke, jadi saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Jadi latar belakang bangsa Spanyol untuk datang ke Indonesia yaitu karena mereka ingin menerapkan misi ketiga yaitu Gold Glory Gospel. Yang pertama yaitu Gold, di mana mereka ingin mencari kekayaan, di mana mereka ingin mencari rempah-rempah, juga mereka ingin memonopoli perdagangan. Kemudian misi Glory, di mana mereka ingin mencari kejayaan supaya negara Spanyol ini dikenal sebagai negara yang sangat jaya. Kemudian yaitu misi Gospel, itu di mana bangsa Spanyol juga ingin menyebarkan agama Kristen Katolik kepada penduduk pribumi. Kemudian tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam kedatangan bangsa Portugis kedatangan bangsa Spanyol ke Nusantara ini, kami mengambil ada 4 orang. Yang pertama Christopher Columbus. Christopher Columbus ini dia orang yang mempelopori pelayaran samudera bangsa Spanyol. Pada awalnya dia mau ke Asia, tapi karena dia nyari rute baru, dia berlayar ke barat. Tapi dia malah ketemu benua Amerika. Setelah Christopher Columbus muncul, dia itu Vasco Nunes de Balboa, di mana dia setelah bangsa Spanyol menemukan benua Amerika, bangsa Spanyol juga menemukan ada samudera Pasifik di sebelah barat benua Amerika. Jadi mereka berlayar ke samudera itu. Setelah pelayaran berikutnya ada bangsa tokoh yaitu bernama Ferdinand de Magellan, di mana ia dari samudera Pasifik berlayar sampai ke Filipina, di mana akhirnya bangsa Spanyol akhirnya mencapai Asia.
Kemudian karena terjadi konflik di Filipina sehingga Ferdinand Magellan mati terbunuh, jadi pelayaran Samudra Spanyol itu dilanjutkan oleh Sebastian Elcano, di mana dia dari Filipina terus dia singgah ke Indonesia di Maluku. Kemudian setelah itu mereka memutari benua Asia dan kembali ke Spanyol. Kemudian untuk kebijakan ekonomi yang diterapkan Spanyol, karena Spanyol ini tidak lama menjajah Indonesia, jadi ada beberapa yang kami berhasil ketahui. Pertama, mereka memerintahkan rakyat pribumi untuk menyerahkan hasil bumi mereka kepada pemerintah Spanyol dan juga disuruh untuk melakukan kerja bakti. Kayak misalnya di wilayah Sulawesi Utara itu waktu ada Spanyol berkuasa di situ, orang-orang Minahasa itu disuruh buat menyerahkan beras mereka kepada Spanyol. Kemudian kebijakan sosial, bangsa Spanyol ini di antara bangsa Eropa lain, yaitu mereka terkenal suka menyebarkan budaya mereka dan agama mereka ke bangsa yang ditaklukkan. Jadi kalau kita lihat kayak negara jajahan Spanyol sekarang ini, pasti mereka budayanya sangat berpengaruh oleh Spanyol. Kemudian kebijakan militer, bangsa Spanyol ini berusaha untuk memadamkan perlawanan penduduk yang terjadi di wilayah jajahan, dan juga mereka berusaha untuk melawan bangsa Eropa yang berusaha untuk merebut tanah jajahan mereka seperti kayak VOC Belanda sama Inggris. Itu saja hasil. Halo ya. Ini hasil dari kelompok kami, yaitu tentang bangsa Inggris ya Mbak. Jadi kami persingkat saja jadi 4 poin, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Di sini awal kedatangan bangsa Inggris ini dimulai dari tahun 1811 hingga 1816 dengan tujuan menguasai Batak. Nah jadi tokoh yang mempelopori Inggris ini yaitu Thomas Raffles yang ditunjuk sebagai gubernur Batavia ini. Yang ketiga ada kebijakan yang diterapkan mereka, yaitu salah satunya melakukan penelitian dan juga membangun sumber daya dan masih banyak lagi lah pokoknya. Tapi yang paling terlihat dalam sejarahnya itu yaitu kebijakan Continental dan menghapus kebijakan VOC. Nah, jadi yang keempat ada sosial ekonominya. Jadi ada 2 poin yang kami simpulkan di sini, bahwa keadaan sosial ekonomi di Indonesia pada saat itu, yaitu pangan pada sistem perekonomian yang berubah. Jadi pertanian itu jadi ke perkebunan. Nah, jadi ada juga eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Nah, akibatnya itu karena ulah eksploitasi itu, jadi Indonesia ini juga menjalankan sistem industri. Nah, jadi pada saat itu juga menimbulkan banyak kesetaraan dalam perekonomian juga oleh Inggris. Jadi cukup itu aja. Terima kasih saya ucapkan kepada guru-guru semuanya dan bapak guru telah memberikan kesempatan secara umum dan secara khusus pada tim diskusi kami hingga akhirnya kita membuat kesimpulan. Walaupun diskusi tadi agak menegangkan, Adi dan Erwin lagi ada ilmu segala macam, akhirnya kita menarik kesimpulan. Ini akan saya sampaikan. Oke, yang pertama dengan latar belakang. Secara umum tadi sudah disampaikan dengan guru-guru ini mengenai 3G dan kerugian novel yang disampaikan disampaikan oleh Roni. Mungkin secara umum, kenapa negara Eropa akhirnya menjalankan samudra. Nah, lalu kedua adalah mencari, akhirnya negara Eropa masing-masing mencari jalan sendiri. Dan kebetulan Belanda pada saat itu, negara Belanda pada saat itu mengalami keadaan ekonomi yang lagi turun-turunnya karena mungkin invasi Prancis yang dilakukan pada negara Belanda. Mungkin itu sebagai komentar latar belakang. Lalu kedua adalah keadaan Indonesia sebelum dijajah Belanda. Bagaimana sih keadaan Indonesia sebelum dijajah Belanda? Yang pertama adalah sistem ekonomi di Indonesia itu masih menggunakan ekonomi tradisional yang masih menggunakan domestik hewan dalam pertanian. Ada 2 hal menjadi titik tumpu atau kehidupan di Indonesia, itu adalah nelayan dan pertanian, agrikultur masih masyarakatnya. Nah, itu mungkin keadaan Indonesia pada saat itu. Lalu kemudian terjadi kemiskinan atau masyarakat
keadaan sosial, masih terjadi kemiskinan dan segala macam, dan keterbelakangan melanda masyarakat di Indonesia ke Nusantara. Lalu yang kedua adalah sistem feodal. Sistem feodal sangat masih terasa dan kental begitu di Nusantara. Bagaimana kerajaan-kerajaan masih kokoh berdiri dan segala macam, hingga akhirnya nanti datanglah Belanda untuk bekerja sama, beberapa kerajaan yang bekerja sama dengan Belanda. Lalu nah, konflik internal antara kerajaan, konflik internal kerajaan itu telah terjadi sebelum datangnya Belanda. Ini akan mengganggu sebuah masyarakat atau kepercayaan masyarakat pada kerajaan. Hingga akhirnya sangatlah mulus Belanda untuk menyusupi keadaan-keadaan untuk mengambil domba. Mungkin divide impera, politik ada domba. Lalu selanjutnya tokoh-tokoh Belanda ini ada, kita mencatat ada 3 di sini. Yang pertama itu Peter Both. Nah, Peter Both ini mendirikan, pencapaiannya adalah mendirikan pos perdagangan di Banten, lalu dan juga mengusir Spanyol dari Tidore, lalu serta membuat perjanjian dengan penguasa Maluku untuk menguasai rempah-rempah. Jadi ada semacam kekalahan Spanyol dalam menguasai suatu daerah yang menguasai rempah-rempah pada saat itu. Lalu kedua, tokoh Jan Pieter ini merupakan tokoh Belanda yang mungkin pertama, kalau tidak salah, dari Belanda. Pencapaian itu adalah memindahkan markas VOC dari Banten hingga akhirnya ke Jakarta atau Batavia yang disebut secara lalu yaitu Dendels, yang mungkin kita semua sudah mengenal Dendels di dalam cikal bakal yang terjadi monopoli perdagangan, yaitu ya VOC. Mungkin tetap kita tahu lah VOC. Lalu yang terakhir dari tokoh Belanda adalah Van den Bosch yang akhirnya membuat kebijakan VOC lagi. Nah, mungkin sama dengan VOC tapi bukan komunitas VOC, itu tanam paksa. Nah, ini saya masuk ke kebijakan-kebijakan ini. Yang pertama adalah VOC. Nah, ini monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Belanda. Kita tahu adalah ambisi dari Belanda ini adalah tentang ekonomi, tentang rempah-rempah, yang mana terjadi krisis ekonomi di Belanda. Hingga akhirnya dia mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk memperoleh kestabilan ekonomi di Belanda. Nah, mungkin itu VOC monopoli perdagangan. Mungkin VOC menjadi pusat ekonomi Belanda untuk mengakali Nusantara pada saat itu untuk ibaratnya adalah mungkin saya mengibaratkan adalah gubuk pertanian. Gubuk pertanian menjadi pusat dari bermacam panen-panen hasil panen yang ada di masyarakat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah masih bisa waktu? Sudah dulu. Oke, poin terakhir adalah tanam paksa atau kultur stem-cell. Mungkin kita sudah tahu juga kultur stem-cell ini atau sistem tanam paksa yang dicetuskan oleh Van den Bosch. Ini dramatis karena Van den Bosch datang ke Raja Belanda untuk bernegosiasi secara diplomasi untuk mengatur keadaan ekonomi Belanda yang stagnan. Hingga akhirnya menerapkan kembali kebijakan yang dilakukan VOC yang serupa, itu sistem tanam paksa. Mungkin itu saja dari diskusi kami kelompok Belanda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita akan melakukan briefing. Kayaknya sudah mulai penat ini pikirannya ya. Itu sepertinya sudah ngantuk kayaknya, sudah kurang konsentrasinya. Kita akan melakukan text briefing yang dimana kita akan melatih fokus kita ya. Boleh berdiri semua. Nanti ketika Bapak ngomong, semisalkan Bapak ngomong mata, kalian boleh melakukan gerakan megang selain mata. Paham nggak? Misal mata, kalian pegangnya telinga atau rambut. Paham ya? Harus di atas jantung, di atas, nah, di bagian kepala lah, dan di atas leher. Ya, di atas leher lah. Kita mulai ya, siap? Muka sendiri lah, masa muka orang lain. Masa kamu megang kepalanya hasilnya sendiri, ya. Mata, hidung, telinga, mata,
Duduk. Ya. Oke, ini pelananya sudah mulai ada yang gugur ya. Oke baik, konsentrasi lagi. Mulut, duduk kan? Ya duduk. Salah. Asal tadi ke mana? Enggak, itu nah, duduk. Ganti, bukan Doni. Bukan Doni, mulut, mata, hidung, telinga. Ayo konsentrasi, baik sudah mulai. Hidung, telinga, hidung. Kaki. Oh, Aki mulai curang ya. Mata. Harus curang. Ayo sudah duduk lah. Cukup aja tuh. Oke, saya kembalikan ke Reva lagi. Iya, udah fresh kan otaknya? Habis stripping? Iya kan? Kayak seru banget gitu. Jadi di sini kita akan bagiin hadiah untuk kelompok terbaik. Kelompok terbaik itu dinilai dari cara presentasi, terus diskusinya udah jalan apa enggak gitu, terus sama materi yang disampaikan. Jadi kita udah diskusi siapa yang menang. Selanjutnya kita umumin kelompok terbaiknya adalah kelompok Doni. Jadi ada satu perwakilan. Jadi ini ada dia. Oke Nana, sekarang kita masuk ke bagian penutup. Yang tadinya sudah kita melewati rangkaian kegiatan pada pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita masuk kepada kepada kegiatan penutup. Nah, di mana kegiatan penutup ini kita akan melakukan evaluasi. Nah, untuk kegiatan evaluasi ini akan dipandu oleh observasi. Pada kali ini, Ibu akan kasih soal ke kalian dalam bentuk agenda. Belum kan? Udah Bu. Oke, kalau udah semua kita masuk ke tahap penilaian ya. Tapi sebelum dinilai, bisa jawabannya ditukar, soalnya ditukar tangan sebang itu terkoreksi. Ya? Oke, untuk soal yang pertama, siapakah yang merupakan penjelajah Eropa pertama yang tiba di Indonesia pada tahun 1511? Jawabannya A. Portugis. Nomor 2, di mana pelaut Portugis pertama kali mendarat di Indonesia? Jawabannya A. Maluku.
kapal yang dipimpin oleh Ferdinand yang pertama kali mengelilingi dunia dan sempat singgah di Indonesia adalah Victoria. Dirikan benteng pertamanya di Indonesia yaitu Jaga B. Iya. Sampai jawabannya. Nomor 5. Bangsa mana yang mendirikan VOC di Indonesia pada tahun 1600? C. Belanda. Ambil betul semua ya. Nomor 6. Wilayah di Indonesia yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah bagi Belanda adalah A. Maluku. Nomor 7. Siapakah penjelajah Inggris yang mencoba membangun koloni di pada abad ke-17? Ini kan cuma nyata, dia kan 19. Lanjut ya. Spanyol membangun benteng pertama mereka di Indonesia pada abad ke-16 di daerah mana? Papua. D. Ternate. 9. Bagaimana dampak kedatangan bangsa Barat terhadap kerajaan-kerajaan Indonesia? C. Nomor terakhir, apa yang menjadi peristiwa penting yang menandai akhir kekuasaan VOC di Indonesia? C. Oke teman-teman, jadi sampailah kita pada penghujung pembelajaran, yaitu kesimpulan. Kesimpulan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Siti Muslimah. Yang pertama itu bangsa Portugis. Portugis pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1511 yang dipimpin oleh Alonso de Albuquerque. Yang tujuan utamanya adalah untuk mencari jalur perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh dan lada. Selain itu, mereka juga ingin menguasai rute perdagangan rempah-rempah untuk mengkontrol rempah-rempah dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian yang kedua itu bangsa Spanyol. Spanyol pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1521 dipimpin oleh Ferdinand Magellan yang memiliki tujuan yang sama seperti Portugis sebelumnya, yaitu untuk mencari jalur perdagangan, menguasai sumber daya alam, dan menyebarluaskan agama Kristen. Yang ketiga itu Belanda. Belanda pada awalnya datang ke Indonesia ketika pada tahun 1595 oleh VOC dan mengirim kapal pertama kali yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan tiba pada tahun 1596. Kedatangan mereka ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah seperti cengkeh, lada, dan pala yang merupakan barang berharga di pasar Eropa. Dan yang terakhir adalah Inggris. Inggris pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1602 yang dipimpin oleh Sir James Francis III dengan
dibuat untuk mengambil alih dengan tujuan untuk menguasai rempah-rempah, dan mereka membuat sistem pemerintahan British East India Company atau untuk mengamankan monopoli perdagangan rempah-rempah dan untuk bersaing dengan bangsa Belanda. Ini yang dapat saya sampaikan. Nah, oke, perhatian semua anak. Nah, sekarang sudah kita masuk pada tahap akhir kegiatan pembelajaran. Nah, setelah tadi kita melakukan tahap evaluasi, kami juga sudah menyimpulkan untuk capaian pembelajaran pada hari ini tidak cukup maksimal atau cukup baik sudah pada hari ini untuk capaian pembelajaran kita pada hari ini. Juga setelah selesainya kegiatan kita ini, maka kita juga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih.